Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PAI untuk kelas 3. Bukunya boleh dibuka halaman 35, bab 3. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa dan Maha Pemberi. Di halaman selanjutnya yaitu halaman 37 bagian A. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. 1. Makna Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 163. Maka ayat di atas menjelaskan bahwasannya Allah itu Maha Esa. Sedangkan Esa itu artinya satu atau tunggal. Dan Allah merupakan zat yang satu atau tunggal. Selanjutnya di bawahnya terdapat di surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Dan artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maka itu yang terdapat di surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Maka ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Maha Esa, Allah tidak memiliki orang tua. Allah tidak memiliki anak maupun saudara. Selain itu tidak ada satupun makhluk yang setara atau sebanding dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Yang kedua, bukti Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Esa. Bukti keesaan Allah dapat kamu lihat di lingkungan sekitar. Adapun bukti-buktinya, yang pertama itu bukti keesaan Allah pada diri sendiri. Maka ketika Zaki mempercayai keesaan Allah setelah melihat bagian-bagian tubuhnya, Zaki memiliki mata untuk melihat, hidung
untuk menghirup udara, telinga untuk mendengar, tangan untuk memegang, serta kaki untuk berjalan. Itu adalah salah satu bukti keesaan Allah pada diri sendiri. Yang B, bukti keesaan Allah di lingkungan sekitar. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dan seisinya. Allah mengatur pergantian siang dan malam. Allah menumbuhkan pepohonan dan menciptakan lautan, gunung, dan daratan. Allah satu-satunya Tuhan, pencipta dan pengatur jagat raya ini. Itu adalah salah satu bukti keesaan Allah dalam lingkungan sekitar. 3. Perilaku beriman kepada Allah yang Maha Esa. Adapun perilakunya sebagai berikut. Yang A, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala diciptakan harus memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B, memohon pertolongan hanya kepada Allah. Maka ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, maka kita harus mengangkat kedua tangan kita dan meminta kepada Allah apapun yang kita inginkan. Tuh, ya. Selanjutnya C, tidak menyekutukan Allah. Maka Allah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Perintah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dilakukan. Ya. Dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain itu Allah adalah pemilik langit, bumi, dan seisinya. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk menyembah Allah. Barang siapa menyembah kepada selain Allah, berarti ia telah berbuat syirik. Selanjutnya yang D, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perbanyak zikir, baik itu tasbih, baik itu menyebut Allahu Akbar, baik itu menyebut tahlil, baik itu menyebut Subhanallah, dan banyak juga yang harus kita sebut di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, berperilaku mandiri dalam keseharian. Maka Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Dalam contoh, Zidane mengimani keesaan Allah dengan senantiasa bersikap mandiri. Zidane bangun pagi tanpa diperintah. Zidane berdoa dan bergegas untuk berwudu dan melaksanakan sholat. Setelah itu Zidane merapikan kamar tidur, mandi, dan mempersiapkan keperluan sekolah sendiri. Yang F, yaitu membiasakan diri bekerja sama dengan orang lain. Salah satu contohnya yaitu Zaki dan Amri melaksanakan piket kelas secara bersama-sama. Itu salah satu membiasakan diri bekerja sama dengan orang lain. Adapun tugas hari ini halaman 41 bagian uji kompetensi 1 yang A saja 1 sampai 10 dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, dijawab dan tulis keterangannya. Soalnya jangan ditulis. Oke, Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.